Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya teman-teman. Selamat datang pada video di mana saya bakal mengajarkan atau bakal memberitahu sedikit terkait apa itu filsafat, mengapa begitu penting dan menuju apa itu filsafat pendidikan, dan juga saya bakal menjelaskan sedikit terkaitan teori manajemen pendidikan. Maka dari itu, dengarkan dan simaklah baik-baik dari apa yang bakal saya omongkan. Nah, sebelum kita memahami dan bakal mendengar dan menyimak apa yang bakal saya jelaskan, tidak ada salahnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Rizky Ramadan dan NPM saya yaitu A1B025117. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, selanjutnya bakal saya jelaskan dan bakal saya sedikit untuk teman-teman agar dapat memahami apa itu filsafat. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah teman-teman tidak asing terhadap kata filsafat? Mungkin tidak secara asing ya, karena beberapa orang sudah menyadari dan begitu memahami filsafat pada masa yang sekarang. Kenapa? Nah, bakal saya jelaskan. Namun sebelum itu, mengenal filsafat lebih mendalam, kita harus memahaminya dulu secara etimologis. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sophia, yaitu kebijaksanaan, dan philos adalah eh, cinta, yang berarti filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Nah, dari situ kita mungkin belum memahami secara fundamental apa yang dibahas dan apa itu filsafat. Karena kita baru memahami dan baru menyimaki apa yang saya omongkan yaitu secara etimologis. Nah, jadi filsafat itu sendiri secara praktis saja, filsafat itu tuh tapi mendalami sebuah pemahaman dalam sesuatu hal. Pernah berpikir kritis? Kritis itu mendasari bagaimana kita untuk mempertanyakan dan bagaimana kita menyimpulkan dari suatu hal. Nah, dari filsafat itu tuh juga menjadi mendasari untuk berpikir secara radikal, secara menyeluruh. Nah, mungkin sedikit memahami ya, mungkin beberapa orang. Jadi saya bakal menjelaskan secontohnya, atau saya bakal menjelaskan contohnya sedikit. Mungkin teman-teman pernah mendasari, mempertanyakan seperti melihat apel nih. Analoginya adalah melihat apel. Ketika kita melihat apel, di sampel apel ini berwarna merah. Kita bakal melihat apel ini berwarna merah karena memang berwarna merah. Contohnya saja, ini adalah apel berwarna merah. Kita bakal melihat ini ada apel, sebuah buah, dan yang berwarna merah. Nah, namun orang bakal beranggapan lebih lanjut karena kita berpikir ya udah, ini buah berwarna merah. Apa yang mau dilakukan? Udah, bakal dimakan. Sudah. Namun orang bakal berpikir secara mendalam. Ketika melihat apel berwarna merah ini, dia bakal menyimpulkan dulu. Yang dari lihat apa yang dia bakal lihat secara pandang dari mata. Dia bakal melihat apel ini yang berwarna merah dan apel ini masuk jenis buah. Namun dia tidak berpikir secara itu. Namun dia bakal berpikir lebih mendalam terkait apel ini. Dia bakal berpikir apakah apel yang saya lihat ini berwarna merah emang hanya berwarna merah atau ada juga berwarna lain. Nah, kita tahu apel juga ada berwarna hijau. Nah, lalu dia juga bakal melihat apel ini, bagaimana apel ini bisa dikelola. Maksudnya apakah hanya cuma dimakan saja mentah-mentah? Tidak.
dia bakal berpikir, oh apel ini bisa dibuat jus, oh apel ini bisa juga dibuat apple pie, dan lain sebagainya. Nah, dari sana analogi tersebut mungkin kita bakal memahaminya sedikit, bahwa filsafat merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kita kritisi untuk berpikir lebih jauh. Nah, lalu selanjutnya, mengapa filsafat itu penting? Nah, jadi filsafat itu penting karena sebelumnya mungkin kita pada periode ini, pada masa ini, banyak sekali berita-berita yang harus kita dalami, harus kita pahami, harus kita cerna. Karena selayaknya pada masa ini, politik sangat-sangat penting untuk dipahami teman-teman. Nah, namun filsafat juga sebagai tools, sebagai alat. Karena filsafat itu sendiri sebagai proses atau sistem informasi, sistem operasi dalam otak. Karena mengapa begitu penting dalam kehidupan sehari? Dalam contohnya tadi apa yang saya sebutkan adalah berita. Kita bakal melihat berita tersebut sesuatu yang subjektif atau sebagai pengetahuan saja. Tapi hal lain dari filsafat ini, karena adanya filsafat, kita tidak harus mencerna berita tersebut secara terang-terangan atau secara mentah ngomongnya. Karena dari filsafat tersebut, kita bakal memahami apakah berita tersebut benar. Kita bakal mengcompare jadinya dari berita yang informasinya sama, namun di beda website dan ngomongnya. Mungkin kita bakal perbandingan seperti di berita website, itu CNN, Antara News, Jakarta News, atau lain sebagainya. Dan hal itu kita bisa menjadi suatu telaah untuk lebih bijak dalam mencerna dan memahami informasi berita-berita. Seperti bagaimana ini apakah benar secara fakta, apakah benar ini bukan hoax atau tidak benar, atau lain sebagainya. Lalu juga mengapa filsafat ini begitu penting? Pernah nggak sih teman-teman berpikir atau bertanya kepada diri sendiri, kok bisa sih teknologi terus berkembang seperti dinamika kehidupan yang terus bergilir, berputar? Karena itu teman-teman, dari konteks filsafat itu sendiri, itu mempertanyakan sesuatu hal. Seperti juga kehidupan. Saya ini siapa, lalu mengapa saya hidup, lalu mengapa di kehidupan ini, dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal mendasari yaitu filsafat. Selanjutnya, saya bakal mengkaitkan ini filsafat sebelumnya, pemahaman filsafat terhadap filsafat pendidikan. Dari filsafat sendiri, mungkin beberapa teman sudah memahami ya. Nah, jadi pada filsafat pendidikan, sesuai namanya pendidikan, filsafat ini bertuju sebagai pembantu atau sebagai dalam kontribusinya untuk pendidikan, maka filsafat ini sebagai kompas, sebagai arah tuju untuk para peserta didik atau pendidik. Nah, pada pendidikan mungkin teman-teman sangat tidak asing terhadap yang namanya kurikulum. Nah, filsafat tadi saya seperti bilang, filsafat itu sebagai kompas dalam pendidikan untuk bertuju memperarah, memperbenarkan para peserta didik atau pendidik. Nah, jadi jika filsafat tidak ada, maka kurikulum dan sekolah itu tidak sama sekali terarah. Dan juga filsafat itu juga membentuk dan menciptakan beberapa aliran filsafat di dunia pendidikan. Seperti halnya contoh seperti ini. Nah, selanjutnya saya bakal menjelaskan mengenai teori manajemen pendidikan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di screen ini, secara sederhana, ini merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen umum ke dalam konteks unik di dunia pendidikan. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu terletak kepada produknya yang dihasilkan. Dalam contoh seperti manajemen bisnis,
itu menghasilkan laba atau barang. Sedangkan di manajemen pendidikan itu menghasilkan manusia yang berkembang kualitasnya. Lalu, adapun komponen utama yang dicetuskan oleh George Terry. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu menentukan visi, misi, dan strategi kurikulum ke depannya. Lalu yang kedua adalah organizing atau perorganisasian, yaitu membagi tugas antara guru, staf administrasi, dan struktur organisasi di sekolah. Dan yang ketiga adalah executing atau pelaksanaan, itu menggerakkan seluruh elemen sekolah agar bekerja sesuai rencana kepemimpinannya, sesuai dengan kepemimpinannya. Yang keempat adalah controlling atau pengawasan, yaitu sebagai pengevaluasi apakah hasil belajar siswa dan kinerja guru sudah sesuai standar dari pendidikan tersebut. Lalu, ada pun juga contohnya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, jadi tidak terasa sudah di ujung video, di mana di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton dari awal hingga akhir. Harapan saya setelah teman-teman menonton video ini, itu saya mendapatkan manfaat dan makna dalam setelah menonton video saya. Lalu juga saya Rizky Ramadan ingin mengucapkan permohonan maaf jika ada kelalaian dalam maksud perkataan, ucapan, hingga juga gerak-gerak yang tidak bermaksud. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih. Saya akhiri, saya Rizky Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.